firman Allah. Dan saat ini tentang rahasia pembasuhan kaki, khususnya pembasuhan kaki Petrus dan Yudas. Karena kita tahu bahwa kedua tokoh ini sama-sama mengalami pembasuhan kaki dan sama-sama ya, yang satu sama-sama membuat kesalahan yang fatal, yang satu menyangkal Yesus dan yang satu menjual Yesus. Tetapi kenapa Petrus bisa kembali kepada pelayanan sementara Yudas tidak? Jadi dalam hal ini pembasuhan kaki ini seperti apa perannya dalam kehidupan Petrus maupun Yudas? Ya, ketika Tuhan hendak membasuh kaki Petrus, Petrus menolak Tuhan. Tuhan berkata pada Petrus bahwa apa yang dibuat kelak dia akan mengerti. Kenapa Petrus menolak untuk dibasuh kakinya? Karena dia merasa bahwa kenapa dia yang harus dibasuh? Harusnya dia yang membasuh kaki Tuhan, karena dia merasa bahwa karena memang dalam adat istiadat Israel bahwa yang membasuh kaki itu adalah seorang budak, seorang hamba, kemudian yang dibasuh kakinya adalah seorang tuan. Nah, tentu bagi seorang Petrus, dia merasa bahwa dia murid dan Yesus adalah gurunya, maka seharusnya dialah yang membasuh kaki gurunya, bukan guru yang membasuh kaki muridnya. Ya, itulah yang dipahami oleh Petrus, sehingga dia menolak pada saat Tuhan Yesus mau membasuh kakinya. Nah, Petrus bertanya kepada Tuhan, ini adalah sifat yang selalu ingin belajar. Jadi kenapa Petrus menanyakan hal itu? Beda dengan murid-murid yang lain yang diam saja, yang terima saja apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini hal yang juga sangat baik buat kita, bahwa kalau kita memiliki hati seperti Petrus yang selalu ingin bertanya, selalu ingin tahu, ya, maka tentu Tuhan akan menambahkan pengetahuan dalam kehidupan kita kalau kita memiliki sifat ingin tahu, sama seperti Petrus yang ingin mengetahui persis apa, ya, dan kenapa gurunya harus membasuh kaki muridnya. Nah, sehingga dia ingin tahu apa yang Yesus lakukan, apa arti pembasuhan kaki yang Yesus lakukan pada malam itu. Kita seharusnya bersikap selalu ingin belajar firman. Tidak seorang murid pun yang mengerti tindakan Yesus membasuh kaki mereka. Iya, kalau pada malam itu dikatakan bahwa seorang murid pun tidak ada yang bisa memahami apa yang Yesus lakukan, kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Ya, mereka tidak bisa memahami pada saat itu, tetapi ada waktunya mereka paham, ya. Dan tentu dalam hal ini Rasul Petrus lebih cepat paham. Kenapa? Karena dia memang selalu ingin tahu, ingin belajar. Demikianlah dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki sifat selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, maka tentu kita akan lebih mudah diajar oleh Tuhan. Jadi ini sangat tergantung kepada kerinduan kita, kemauan kita untuk belajar, ya. Nah, hanya Petrus yang bertanya. Jadi jika ada firman yang tidak dimengerti, tanya pada Tuhan. Dengan mengerti, maka kita dapat berusaha melakukannya. Kenapa kita tidak bisa setia melakukan firman Tuhan? Itu kadang-kadang karena persoalannya sebenarnya adalah karena kita tidak mengerti, tidak paham lebih dalam firman Tuhan, bahwa apa akibatnya kalau kita tidak taati, apa akibatnya kalau kita tidak lakukan. Tapi kalau kita benar-benar paham, pasti kita akan berusaha melakukannya. Nah, itu sebabnya sifat ingin bertanya itu sangat penting untuk kita bisa memahami lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Petrus bertanya, ya, bahwa tidak usah saya dibasuh, ya, aku tidak pantas. Tetapi Tuhan menjawab bahwa kalau engkau tidak dibasuh kaki, maka engkau tidak akan mendapat bagian dari apa yang dari aku. Makanya akhirnya Petrus berkata, menjawab lagi, kalau demikian basuh seluruh tubuhku, tangan, kepala, ya, bukan hanya kaki.
Ini artinya bahwa kalau memang itu sesuatu berkat, maka Petrus mau berkat itu penuh. Ya. Tetapi apa jawab Tuhan? Kita tahu jawaban Tuhan bahwa orang yang sudah bersih tidak perlu dimandikan lagi, tapi cukup dibasuh kakinya lagi. Nah, karena kadang-kala dalam perjalanan kaki kita kena debu lagi setelah kita mandi, makanya perlu membasuh kaki lagi. Demikianlah dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita sudah menerima baptisan air, sudah mendapatkan pengampunan dosa di dalam Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup masih mudah kena debu-debu dosa. Nah, dengan adanya debu-debu dosa yang mengenai kita, inilah yang harus selalu dibasuh oleh Tuhan, dibersihkan ya. Dibasuh artinya dibersihkan pendirian kita. Kaki berbicara pendirian iman kita harus selalu dibersihkan. Di dalam hal ini adalah hati kita yang selalu dibasuh Tuhan, supaya kita memiliki hati yang teguh, hati yang kuat di dalam Tuhan, sehingga pendirian iman kita juga bisa kuat di dalam Tuhan. Nah, Petrus meminta bahwa tangan dan kepala juga. Kepala menunjuk kepada pikiran, kehendak, dan kemauan. Jadi kepala kita itu berisi tentang bagaimana pikiran kita, kehendak kita, dan kemauan kita. Tangan menunjuk kepada perbuatan dan pekerjaan yang disucikan oleh Tuhan. Nah, ini semua memang perlu disucikan. Bagaimana pikiran kita, bagaimana kehendak kita, bagaimana keinginan kita, ya. Perbuatan kita berbicara tangan, apa yang kita kerjakan, kiranya semua itu disucikan oleh Tuhan melalui pembasuhan. Tetapi ini sebenarnya sudah dibersihkan sejak awal. Itu sebabnya tinggal hati yang dibersihkan melalui pembasuhan. Ya. Yesus berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Ya, jadi sudah jelas bahwa orang yang sudah mandi dalam arti baptis air, baptis Roh Kudus, tidak usah lagi mau dibaptis lagi, tetapi cukuplah membasuh kaki, yaitu membersihkan hati. Ya. Perbedaan antara baptisan dan pembasuhan kaki: baptisan cukup satu kali seumur hidup, ya. Baptisan air ya cukup satu kali seumur hidup, tetapi pembasuhan itu harus terus-menerus dilakukan. Pembasuhan kaki yang berbicara pembasuhan hati itu harus terus-menerus dilakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi hari demi hari kita perlu dibasuh, ya. Bagaimana pembasuhan hati kita di hadapan Tuhan setiap hari. Siapa yang sudah mandi itu tidak usah dibasuh lagi selain daripada kakinya saja. Yang dimaksud di sini yang sudah dibaptis tidak perlu baptis ulang, hanya perjalanan hidup atau hati harus disucikan dengan firman dan Roh Kudus. Jadi bagaimana perjalanan kehidupan kita yang harus selalu disucikan. Nah, dibasuh dalam hal ini dengan air berbicara firman dan Roh Kudus, ya, berbicara bahwa kita harus selalu dibersihkan oleh firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Firman yang murni, firman yang hidup. Itulah yang akan membersihkan hati kita. Kenapa kadang-kala firman itu tidak bisa membersihkan kehidupan kita umat manusia, tidak bisa membersihkan hati kita? Karena kadang-kala firman itu tidak murni. Dibutuhkan firman yang murni, firman yang benar-benar tidak bercampur, yang akan menyucikan kehidupan kita, perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Kaki ke-12 murid dibasuh oleh Yesus, termasuk Yudas Iskariot dan Petrus. Jadi kita perhatikan bahwa ke-12 murid semuanya dibasuh kaki, termasuk Petrus, termasuk Yudas. Tapi Yudas mengkhianati Yesus dan Petrus menyangkal Yesus sesudah mereka dibasuh kakinya. Ya. Petrus meminta pengampunan, ia mendapatkan pengampunan. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Ya. Jadi sebenarnya Petrus juga namanya sudah menyangkal Yesus, ya sudah terhilang. Ya. Tetapi kita ketahui bahwa dia masih mengharapkan pengampunan. Dia meminta pengampunan. Ya. Makanya dia mendapatkan kesempatan. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Mengapa Petrus belum mengerti tak kala Tuhan membasuh kakinya?
ya. Sebab saat itu ia belum menyangkal Yesus, ia belum mengerti bahwa dia membutuhkan penyucian dari dosanya itu. Artinya bahwa setiap saat kita bisa berbuat dosa, dan itulah sebabnya membutuhkan pembasuhan. Waktu itu Petrus belum bisa paham karena dia belum melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi sesudah dia melakukan kesalahan, dia benar-benar mengerti, dia benar-benar memahami bahwa dia membutuhkan pengampunan, dia membutuhkan penyucian, dia membutuhkan pembasuhan hati. Sesudah dia menyangkal Yesus, ya, baru dia tersadar di situ. Karena belum dipenuhi oleh Roh. Jadi juga karena Petrus belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi dia belum bisa paham hal-hal yang sangat dalam kalau kita belum dipenuhkan Roh Kudus. Itu sebabnya sangat penting bagi kita dipenuhkan oleh Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan hikmat pengertian akan firman-Nya. Ya. Kemudian Petrus dikatakan yang dia pikirkan bukan perkara rohani, karena yang dia lihat adalah pembasuhan kaki secara lahiriah. Itu yang dipikirkan secara lahiriah. Dia belum mampu memikirkan secara rohani pada saat itu. Ya, Petrus tak tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah bayangan penyucian hati. Dia belum paham bahwa itu sebenarnya berbicara penyucian hati atau pembasuhan kaki secara rohani. Nah, untuk menyelidiki firman kita harus dipimpin Roh, karena perkara rohani hanya dapat diselidiki dengan Roh. Ya. Jadi kita mau belajar firman, karena firman ini berguna untuk membasuh kita, membersihkan kita, menyucikan kita. Firman ini sangat penting untuk menyucikan kita. Dibasuh oleh air berarti dibasuh oleh firman. Nah, kita butuh firman untuk membasuh kita. Nah, untuk itu perlu firman dalam hidup kita. Kita belajar firman, kita renungkan firman, kita selidiki firman itu. Nah, untuk bisa paham firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, harus ada pimpinan Roh. Ya, supaya firman itu tidak salah di dalam pemahaman kita. Karena perkara rohani hanya dapat diselidiki oleh Roh. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus harus ada dalam hidup kita dan menuntun kita untuk memahami firman. Ya. Sedangkan kita sudah penuh Roh Kudus, belum semuanya firman dibukakan buat kita karena Roh Kudus belum memberikannya, menganugerahkannya. Itu sebabnya sesudah kita dipenuhkan Roh Kudus, kita harus terus-menerus belajar, kita harus terus-menerus menyerah pada Tuhan supaya Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu memberikan hikmatnya, Roh Kudus itu memberikan pengertiannya supaya kita paham tentang apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan. Sebab itu hentikan pembasuhan kaki badani, utamakan perkara rohani. Yang perlu dibasuh adalah hati. Nah, jadi kita melihat bahwa kenapa pembasuhan kaki yang dialami oleh Petrus, oleh Yudas itu tidak membawa manfaat apa-apa dalam kehidupan mereka, karena ternyata bahwa sesudah mereka dibasuh kaki, mereka malah menjual Yesus, mereka malah menyangkal Yesus. Nah, jadi sebenarnya pembasuhan kaki ini itu secara lahiriah tidak membawa manfaat apa-apa, hanya betul-betul membersihkan kaki secara jasmani, tapi tidak berpengaruh terhadap iman, tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Karena ini adalah adat basuhan yang ada di tengah-tengah Israel. Nah, inilah yang Yesus kerjakan ini dalam rangka menggenapi, ya, dalam rangka menggenapi sekaligus menutup semua hal-hal yang berhubungan dengan Taurat, termasuk basuhan kaki. Dan dari situ ada pengertian yang harus diambil. Kenapa Yesus yang harus turun membasuh kaki? Karena hanya Yesus yang bisa membasuh hati kita. Ya. Hanya Dia yang bisa membersihkan kehidupan rohani kita. Kalau soal hanya kaki jasmani, siapapun bisa membasuhnya. Tetapi soal hati,
soal bagaimana supaya kita memiliki hati yang suci di hadapan Allah, maka hanya Yesus yang bisa membasuhnya oleh firman-Nya, ya. Nah, kita melihat tentang apa yang dialami Yudas. Sesudah Tuhan membasuh kaki murid-murid, maka Yudas Iskariot berkhianat pada Tuhan. Jadi nampak di sini bahwa pembasuhan kaki tidak membawa manfaat kepada Yudas. Ya, tidak ada manfaat apa-apa bagi Yudas sesudah dia dibasuh kakinya. Karena habis dibasuh kaki, malah dia pergi menjual Yesus. Bila Tuhan Yesus tidak membasuh kaki Petrus, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dalam Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Inilah yang ditekankan oleh banyak hamba Tuhan sehingga mereka harus dibasuh kakinya. Ini yang karena Yesus berkata, engkau tidak akan mendapat bagian dari aku kalau aku tidak membasuh kakimu. Sehingga orang melakukan itu untuk mendapatkan bagian dari Tuhan. Di sini ada kesalahpahaman bahwa yang berhak membasuh kaki bukan hamba Tuhan, tapi Yesus langsung. Kalau memang bisa hamba Tuhan, berapa lama ya Tuhan Yesus perintahkan kepada murid untuk saling membasuh kaki? Kalau memang itu bisa dilakukan oleh mereka, tapi ini karena hanya Yesus yang bisa melakukannya, makanya dia lakukan langsung kepada semua murid-muridnya. Ya. Jadi sebenarnya bahwa justru sekalipun Yesus berkata kepada Petrus demikian, tapi kita lihat buktinya dalam Yudas, sekalipun dibasuh kakinya dia tetap tidak dapat bagian apa-apa. Ya. Sudah dibasuh kakinya, tetapi tetap tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Jadi intinya bukan pembasuhan kaki secara lahiriah, tapi secara rohani. Sebenarnya setiap orang yang Tuhan bersihkan hatinya dengan firman dan roh, jadi milik Tuhan dan kelak akan bersama dengan Dia. Kelak akan bersama-sama dengan Tuhan semua orang yang dibersihkan hatinya oleh Tuhan. Tidak perlu membasuh kaki karena itu adalah ibadat menurut hukum Taurat. Jadi justru kalau kita saling membasuh kaki berarti kita melakukan Taurat. Nah, kalau kita melakukan Taurat itu tandanya apa? Kita lepas dari Kristus. Ya. Berarti kita harus melakukan seluruh hukum Taurat itu. Dan kita tahu bahwa pelanggaran satu saja terhadap hukum Taurat itu berarti kita sudah pasti binasa, karena di sana tidak ada pengampunan. Ya, hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Jalan pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus. Melalui hukum Taurat itu tidak ada. Ya. Itu sebabnya semua orang hanya diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi kalau kita mau masih melakukan pembasuhan kaki, justru berarti kita mau kembali ke Taurat. Dan kita berarti lepas dari hukum anugerah dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya ya kita tidak boleh lagi melakukan pembasuhan kaki. Ya, yang ada adalah pembasuhan secara rohani. Kita memang boleh dipakai Tuhan sebagai sarana, sebagai alat dalam menasihati firman. Ini adalah bagian dari pembasuhan, tetapi yang bekerja di dalamnya adalah Yesus langsung dan melalui firman-Nya. Ya, makanya tidak perlu membasuh kaki karena itu adalah ibadat menurut hukum Taurat yang Yesus sudah akhiri bersama perjamuan Paskah. Jadi perjamuan Paskah termasuk basuhan kaki Yesus genapkan pada malam itu, sehingga apa yang sudah digenapi tidak lagi. Ya, itulah tujuan penggenapan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menekankan pembasuhan kaki berarti bahwa penyucian dosa mutlak bagi semua orang percaya. Pembasuhan kaki memang harus, tetapi secara rohani. Kenapa? Yang harus di sini adalah penyucian dosa. Penyucian hati ini, ya, karena kadang-kala hati
kita mudah terkena dengan debu-debu dosa. Itu sebabnya ya harus selalu dibersihkan, harus selalu disucikan. Kan salah sedikit saja pikiran kita sudah lain-lain. Itu berarti sudah ada debu-debu dosa ya, masuk di hati kita. Nah, inilah yang harus dibersihkan selalu oleh firman. Itu sebabnya setiap saat perlu ada penyucian, perlu ada pembasuhan, ya, pembasuhan hati ini. Jika tidak menerima pengampunan dosa, kita tidak akan mendapat bagian di dalam Yesus. Ya, jadi kalau kita tidak dibasuh, berarti tidak dapat bagian pengampunan dosa, berarti tidak dapat bagian dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus memberi diri dibasuh oleh Tuhan, dalam arti memberi diri untuk diperbaiki oleh firman. Bagaimana kita memberi diri? Ya, untuk menerima firman itu, untuk diperbaiki oleh firman itu, untuk diubah oleh firman itu. Jadi dalam kehidupan ini ketika kita berdosa, kita harus minta pengampunan dosa. Minta Tuhan basuh kita. Minta Tuhan ampuni kita. Artinya minta Tuhan membersihkan kehidupan kita. Yesus sudah menyediakan pengampunan bagi setiap orang percaya. Perhatikan hal ini, bahwa Yesus sudah menyediakan pengampunan bagi setiap orang percaya. Namun jika tidak minta, maka tidak akan menerima. Ya. Dalam hal ini sudah termasuk semua, termasuk Yudas. Ada disediakan pengampunan, tetapi khusus yang menerima hanya mereka yang datang meminta. Ya. Jadi kunci untuk memperoleh kebahagiaan yang tidak akan hilang, mohonlah pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi intinya kita mau minta tidak. Nah, untuk kita minta pengampunan tentu kita akui. Kita harus mengaku kesalahan kita. Kita harus mengaku dosa-dosa kita. Dan kedua, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Kita minta pengampunan, tapi kita tidak mau mengampuni orang. Ya tidak bisa. Kita harus mengampuni orang supaya kita juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Sekalipun kita minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berikan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus mau mengampuni orang supaya Tuhan juga mengampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Ya. Yudas Iskariot memiliki hak yang sama dengan Petrus. Perhatikan bahwa Yudas dan Petrus sebenarnya haknya sama. Ya. Ketika Yudas sadar telah berdosa, tidak mohon pengampunan. Yudas tidak memperoleh pengampunan bukan karena Tuhan tidak menyediakan. Ya. Pengampunan baginya, tetapi karena dia tidak datang kepadanya. Jadi untuk kita paham kenapa Yudas tidak diampuni, kenapa Petrus diampuni. Kalau memang itu di mata Tuhan sama, ya memang sama di mata Tuhan masalah menjual Yesus dan menyangkal Yesus. Karena sama-sama tidak mengakui Yesus lagi. Ya. Nah, hanya bedanya Petrus mohon pengampunan, tetapi Yudas tidak datang kepada Tuhan. Makanya saya bayangkan kalau seandainya pada saat Yudas sudah sadar bahwa dia sudah bersalah, seandainya dia datang pada Tuhan, apalagi waktu itu Tuhan masih hidup, ya. Waktu dia sudah sadar Tuhan masih hidup, belum disalib. Sebenarnya dia bisa datang, tapi dia tidak datang. Padahal kalau dia datang, kita lihat saja bahwa bagaimana orang yang di sebelah kanan Yesus Tuhan ampuni. Yesus Maha Pengampun. Jadi Yudas pun pasti diampuni kalau dia datang. Kita lihat saja sebelah kiri dan kanan yang disalib Yesus. Kenapa yang satu diampuni, yang satu tidak? Karena yang satu tidak bermohon, yang satu bermohon. Ya, yang di sebelah kanan itu bermohon, ingat aku Tuhan. Kalau yang sebelah kiri malah seperti mengejek Tuhan. Ya, jadi memang di sinilah perbedaan. Nah, Yudas juga demikian, bahwa memang dia menyesal, tetapi dia tidak datang pada Tuhan. Dia tidak datang untuk memohon pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Nah,
Untuk bagaimana di dalam jemaat pembasuhan kaki, kaki Yesus membasuh kaki kita, apakah kita juga perlu membasuh kaki Yesus? Tentu tidak. Ya, karena Yesus itu suci, dia tidak perlu dibasuh, karena dia memang tidak ada debu dosa dalam hidupnya. Ya. Sebab ia tidak pernah melakukan dosa, makanya Yesus tidak perlu dibasuh kakinya. Tetapi dialah yang membasuh kaki murid-muridnya. Dialah yang membasuh kaki kita, karena kitalah yang jatuh dalam dosa. Antar sesama manusia kita perlu saling membasuh, karena masing-masing seringkali berbuat salah antara yang satu dengan yang lain. Nah, antar sesama memang perlu saling membasuh kaki, tapi secara rohani. Saling membasuh kaki secara rohani dalam hal ini yaitu saling mengingatkan akan semua kesalahan, saling menasehati, ya, saling menegur. Itu maksudnya saling membasuh kaki, ya. Saling merendahkan hati dan mengampuni kesalahan sesama. Jadi kita perlu juga dengan kita mengampuni kesalahan sesama, berarti kita membasuh kaki sesama kita, ya. Dengan kita merendahkan hati, berarti kita membasuh kaki sesama kita. Kita rendahkan diri kita, kita mengampuni semua kesalahan sesama kita, berarti bahwa kita membasuh kaki mereka. Kalau kita tidak merendahkan diri, kita tidak bisa membasuh kaki sesama. Artinya kita tidak bisa membasuh hati mereka, ya, kalau kita tidak hidup dalam kerendahan hati. Sekalipun yang bekerja itu adalah Yesus. Yesus langsung yang bekerja, tetapi kita sebagai alatnya, sebagai sarananya Tuhan bekerja, ya, antar kita sesama jemaat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan terlebih dahulu bagi kita, bahkan telah menyediakan pengampunan sebelum kita meminta. Jadi sebelum kita minta sebenarnya Tuhan sudah siapkan pengampunan itu. Itu berarti bahwa Tuhan juga sudah siapkan pengampunan bagi Yudas. Tuhan juga sudah siapkan pengampunan bagi Petrus. Hanya memang, ya, sekalipun Petrus ini kembali kepada kehidupan lamanya, ya, sebagai nelayan, tetapi kita ketahui bahwa kerinduannya untuk ketemu Tuhan itu masih ada. Kita lihat waktu Yesus bangkit, Petrus yang duluan lari ke kubur. Waktu dia dengar berita bahwa Yesus tidak ada lagi di kuburannya, maka dia yang duluan lari ke kubur. Jadi hatinya tetap kepada Yesus. Beda dengan Yudas. Begitu Yudas sadar bahwa dia sudah bersalah, tidak ada keinginan untuk ketemu Yesus, ya, malah menghindar, malah pergi bunuh diri. Jadi itu sebabnya kenapa sampai pengampunan tidak diberikan kepada Yudas, karena dia tidak meminta. Nah, kita harus mau memaafkan sebelum orang yang bersalah meminta maaf, maka kita pasti akan menerima berkat besar dari Tuhan. Jadi jangan kita pakai gengsi dalam memaafkan sesama. Oh, dia yang salah, dia yang harus duluan minta maaf. Itu berarti kita tidak dapat berkat apa-apa. Tapi kalau kita sudah terlebih dahulu memaafkan, ya, bahkan kita yang merendahkan diri, kita yang meminta maaf kepada mereka, maka itu berkatnya besar buat kita, ya. Jadi sekalipun orang yang bersalah kepada kita, tapi kita yang lebih dahulu memaafkan dan kita yang meminta maaf, sekira itu akan mendapat berkat yang lebih besar daripada Allah dibandingkan dengan kita menunggu. Menunggu berarti belum tentu kita dapat apa-apa, ya. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang kita peroleh kalau kita menunggu orang minta maaf dulu baru kita mau maafkan. Berarti itu namanya tidak ada kerendahan hati, ya. Setelah selesai Tuhan mencuci kaki para rasul, Tuhan kembali mengenakan jubahnya. Jubah ini menunjuk kepada kemuliaan. Jadi pada saat selesai dia membasuh kaki, Tuhan kembali mengenakan jubahnya, artinya mengenakan kemuliaannya, ya.
Karena kita tahu bahwa dengan meninggalkan jubah, meninggalkan kemuliaannya, berarti dia merendahkan diri dalam hal membasuh kaki. Ya. Nah, kembali sesudah itu dia mengenakan kemuliaannya. Setelah Yesus melaksanakan tugas dari Bapa di surga, maka dia kembali memakai jubahnya atau kemuliaannya seperti doanya dalam Yohanes 17 ayat 1-5. Nah, jadi bahwa kita tahu bahwa ini artinya waktu Yesus kembali mengenakan jubahnya, itu juga berbicara bahwa pada saat Yesus selesai melaksanakan semua tugasnya, dia akan kembali kepada kemuliaannya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Dia akan tinggalkan kemuliaannya waktu dia datang menjadi manusia. Nah, ada tugas yang Yesus harus kerjakan selama dia di bumi. Nah, setelah selesai semuanya dikerjakan, selesai, maka dia kembali kepada yang semula, yaitu sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, inilah makna dari bahwa Yesus kembali memakai jubahnya setelah dia membasuh kaki muridnya. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, tanggalkan jubah kehormatan. Nah, perhatikan, untuk melayani Tuhan harus bisa meninggalkan segala kehormatan, segala harga diri, segala gengsi kita. Nah, ini kan banyak kan para hamba Tuhan belum bisa meninggalkan masalah harga diri, kehormatan, minta dihargai, minta dihormati. Ya. Itu bukan hamba Tuhan kalau seperti itu. Seorang hamba, kita lihat saja, Yesus menanggalkan kehormatannya, Yesus menanggalkan kemuliaannya. Maka demikianlah kita, kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita harus mau menanggalkan semua dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Seperti Musa waktu menghadap Tuhan, tanggalkan kasutmu karena tanah tempat engkau berpijak adalah suci. Berbicara dalam melayani Tuhan harus hampakan diri, jadilah hamba yang melayani dan mencontohi Tuhan Yesus. Menjadi seorang hamba, melayani, benar-benar merendahkan diri, jangan pernah ada lagi keangkuhan, ya, pasang harga diri dan sebagainya. Seorang hamba harus mau benar-benar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina dan tetap merendahkan diri. Kadang kan biasa hamba Tuhan menyapu, saya tidak mau. Pak, saya hamba Tuhan, masa saya menyapu? Masa saya hamba Tuhan, masa saya cuci piring? Inilah hal-hal yang perlu kita pahami, bahwa bagaimana kita merendahkan diri dalam melayani Tuhan. Sebagai guru, Tuhan mengajar mereka merendahkan diri agar jadi contoh bagi dunia. Jadi pada saat Yesus membasuh kaki muridnya, disitulah Yesus mengajar mereka bahwa dia yang adalah Tuhan mau merendahkan diri. Dan demikianlah murid-muridnya harus mau merendahkan diri. Ya, demikian juga kita, bahwa kita harus mau merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan harus mau merendahkan diri. Sebab itu kita harus mengerti maksud rohani dari pembasuhan kaki. Kita belajar merendahkan diri dan melayani Tuhan dengan membawa kebenaran firman yang dipimpin oleh Roh. Ya, jadi jelas bahwa dalam pembasuhan kaki berarti bahwa kita harus belajar benar-benar hidup merendahkan diri dalam melayani Tuhan. Untuk membasuh kaki sesama, kita harus mau merendahkan diri. Jangan pernah merasa bahwa kita ini siapa, kita ini orang ya, misalnya kita punya status, tapi mari kita tinggalkan semua status kita dan kita merendahkan diri, dan kita mau mengerjakan apapun bagi Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan sesama kita manusia. Ya, teristimewa di dalam kita mau dipakai Tuhan, di dalam membawa kebenaran, di dalam memberitakan firman Tuhan. Karena aku sudah memberi teladan pada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti aku berbuat padamu. Inilah yang menjadi pegangan bagi hamba-hamba Tuhan untuk melakukan pembasuhan kaki secara lahiriah. Nah, Yesus berkata, aku sudah memberi teladan pada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang aku perbuat. Nah, dengan ayat ini juga yang menjadi contoh buat beberapa orang yang akhirnya melakukan pembasuhan kaki, tidak
Itu sebabnya firman kita harus belajar memahaminya. Jangan semua secara tertulis, tetapi ada yang secara rohani yang harus kita pahami. Nah, basuhan kaki lahiriah ini adalah ibadat yang lama, ya. Ibadat lama yang sudah tidak berlaku lagi. Dikatakan kita melakukan ibadat baru yang rohani, ya. Membasuh kaki pengertiannya adalah perjalanan rohani harus dibasuh firman dan roh bagaikan bongkor yang diisi oleh air mencuci kaki para rasul. Jadi ingat bahwa basuhan kaki itu adalah ibadat yang lama, ya. Ibadat yang dalam tata cara Taurat. Itu sebabnya tidak lagi diperlakukan. Kalau kita mau saling membasuh kaki, harusnya acara ibadat menurut Taurat dilakukan secara utuh, ya. Ada kolam pembasuhan, ada mesbah korban bakaran, ada mesbah dupa. Itu semuanya harus disiapkan sebenarnya. Kalau memang kita masih mau menerapkan basuhan kaki, karena itu adalah adat ibadat Israel, ya. Tetapi sekarang kita melakukannya secara rohani. Jadi adat basuhan termasuk basuhan kaki adalah hukum lahiriah saja, ibadat lama, bukan hukum roh, ya. Perlu kita pahami itu bukan hukum roh, tapi itu ibadat lama yang hanya secara lahiriah saja. Dalam zaman roh basuhan kaki tidak dilakukan oleh para rasul, bahkan rasul yang utama menyuratkan bahwa adat basuhan adalah cara lahir saja. Jelas firman Tuhan, jelas dalam suratan rasul bahwa adat basuhan adalah hanya cara lahir saja. Itu sebabnya tidak dilakukan lagi, karena yang dimaksudkan sebenarnya adalah secara rohani. Jadi supaya kita paham, kalau para rasul saja tidak saling membasuh kaki secara lahiriah, bahkan dikatakan itu, dia sebut di dalam suratannya bahwa itu hanya ada basuhan secara lahir, sementara perkara-perkara lahir itu tidak lagi dilakukan di dalam ibadat di dalam roh. Nah, supaya kita semakin jelas bahwa ibadat yang demikian tidak lagi dilakukan di dalam kehidupan di dalam zaman roh ini, ya. Tapi kita lakukan secara rohani. Nah, untuk mengetahui rahasia dari pembasuhan kaki harus penuh dengan karunia roh. Jadi memang rahasia ini supaya kita benar-benar bisa paham, perlu kita miliki Roh Kudus untuk memberikan pemahaman buat kita. Kira ini semakin jelas apa yang dipertanyakan pada minggu lalu, saya kira sudah terjawab lebih jelas. Nah, teladan Tuhan Yesus berikan yang diamalkan bukan basuh kaki secara lahiriah, tapi basuhan rohani, yaitu basuhan hati. Sebab itu sucikanlah hati dengan firman dan roh, ya. Saya kira jelas bagaimana kita selalu membasuh hati, sucikan hati ini, ya. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa siapa yang bisa memandang Allah, dia yang memiliki hati yang suci, hati yang sudah dibasuh. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Jadi pada zaman roh pembasuhan kaki tidak penting dan tidak perlu diamalkan karena termasuk dalam hukum lahiriah saja. Berbeda dengan zaman anak, pembasuhan itu penting. Jadi di dalam zaman anak, ya, pembasuhan itu penting. Dalam zamannya, ya, termasuk pada zaman Tuhan Yesus masih hidup, tapi itu sudah mulai di proses, artinya akhirnya Tuhan lakukan itu dalam rangka menggenapi dan menutup. Nah, dalam zaman roh itu tidak berlaku lagi secara lahiriah. Berbahagialah orang yang mengetahui rahasia pembasuhan kaki ini, yang memberikan hatinya disucikan oleh firman dan roh. Tetapi celaka bagi yang salah mengerti firman tersebut dan melakukan perkara badani, yaitu membasuh kakinya. Jadi kita perhatikan bahwa sebenarnya ini akan membawa kecelakaan kalau kita lakukan pembasuhan secara jasmani. Kita perhatikan bahwa orang yang masih mau melakukan hukum Taurat harus melakukan seluruh hukum Taurat baru bisa selamat. Ya.
dan efeknya dia lepas dari Kristus. Tapi kalau kita lakukan sebagian saja, berarti bahwa kita akan binasa. Itu sebabnya kita harus meninggalkan itu, dan sekarang kita sepenuhnya di dalam Kristus. Karena kalau kita mau lakukan seperti dua-duanya, firman Tuhan katakan orang yang melakukan Taurat lepas dari Kristus. Jadi tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa dua-duanya kita lakukan, kita praktek. Hanya salah satunya, kita mengikut Taurat atau mengikut Kristus. Ya. Termasuk di dalamnya pembasuhan kaki. Ini adalah gambar tentang tingkat pembasuhan hati. Adalah tingkat penyucian hati. Semakin lama semakin suci, yaitu melalui bagaimana Tuhan akan merubah hati kita dari hati taat, kemudian hati yang baru dan taat, kemudian hati tulus dan bijaksana, akhirnya hati yang suci. Nah, sebelum ini kan ada yang namanya hati yang keras, hati yang kotor, hati yang busuk. Tuhan akan ubah pertama kali menjadi hati yang taat. Jadi kalau kita dibasuh pertama kali, sudah harus bisa berubah menjadi hati yang taat. Taat kepada firman. Nah, dari ketaatan menjadi hati baru. Diperbaharui artinya bahwa tidak ada lagi hati yang lama, tidak ada lagi pikiran-pikiran lama, tidak ada lagi masalah-masalah yang lama. Yang sekarang yang ada benar-benar adalah masalah yang baru, kehidupan baru di dalam Kristus. Ya. Nah, kemudian meningkat kepada hati yang bijaksana, itu adalah hati yang sudah teruji. Sudah teruji melalui tantangan, melalui permasalahan, tetap dia tulus, tetap dia baru, sekalipun diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Nah, dan akhirnya akan semakin disucikan dan menjadi hati yang suci. Hati yang suci ini akan seiring dengan iman yang sempurna. Ya, dia akan sejalan. Iman sempurna, hati suci, maka kita akan bersama-sama dengan Allah. Ya, kita bisa memandang Allah. Kesimpulan, pembasuhan kaki adalah pembasuhan pendirian iman, penyucian hati terus-menerus oleh firman dan roh. Jadi pembasuhan kaki terus-menerus harus terjadi. Makanya kenapa orang tidak punya pendirian dalam iman kalau kurang baca dan renungkan firman, kurang beribadah, makanya dia gampang jatuh dalam dosa karena dia tidak dibersihkan, selalu kotor. Karena selalu kotor, maka semakin kotor. Orang yang sudah kotor, dia akan melihat dirinya seperti biasa kalau kotor. Maka dia akan semakin hidup di dalam kekotoran, kenajisan. Karena itu dianggap biasa. Tetapi orang yang dibersihkan, noda sedikit pun dia tidak akan senang, maka dia akan bersihkan lagi. Ya. Jadi itu kita melihat bahwa kalau memang kita lihat saya contohnya ya, pakaian yang baru. Kalau ada noda sedikit, aduh kita menyesal sekali. Bagaimana supaya hilang ini nodanya? Rasa rugi pakaian baru, bersih. Tapi kalau pakaian yang sudah tua, apalagi sudah ini, biar kena noda kayak ya, tidak peduli kita, ya kan? Nah, itulah artinya kehidupan yang lama akan merasa biasa hidup dalam dosa. Dia rasa biasa saja hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam kehidupan yang lama itu, ya. Makanya hati kita harus baru. Kalau hati kita baru, maka ada noda sedikit kita menyesal, kita sudah berdosa, kita minta ampun, kita datang sama Tuhan. Berbeda dengan orang yang biasa berbuat dosa, ya santai aja. Nah, inilah yang perlu. Bagaimana supaya hati kita itu benar-benar selalu bersih, supaya jangan kita merasa biasa dengan kesalahan-kesalahan kecil. Ingat, sekecil apapun kesalahan, tetap ada hukumannya. Tetap tidak bisa masuk surga. Harus benar-benar suci. Nah, penyucian secara terus-menerus harus diterima agar dapat mengikuti ibadah sejati sesuai tahapannya. Kita sudah belajar khusus tentang ibadah sejati, bahwa itu hanya bisa diikuti kalau penyucian hati juga berjalan seiring dengan itu. Kita bisa menyelesaikan ibadah yang sejati itu
kalau kita memiliki hati yang suci. Puji Tuhan, saya kira